Selamat siang pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Yohannesena Sustri dalam program Cakrawala Sejarah. Pada tanggal 16 September 2023 lalu, Museum Nasional Indonesia mengalami insiden kebakaran yang mengakibatkan 817 benda bersejarah terdampak. Kabar gembiranya pada tanggal 15 Oktober 2024 lalu, Museum Nasional Indonesia kembali membukakan pintunya bagi para pengunjung dan menampilkan wajah barunya serta menunjukkan pameran yang melambangkan simbol harapan dan kebangkitan. Pemirsa, kita akan melihat langsung bagaimana sih kondisi atau suasana haru dan bangga yang menyelimuti pembukaan kembalinya Museum Nasional Indonesia dan pameran apa saja yang dapat kita saksikan. Bersama reporter kami Devi Arisandi, silakan laporannya. Baik Yohana, saat ini saya sedang berada di depan Museum Nasional Indonesia yang baru saja dibuka kembali setelah terjadinya kebakaran pada 15 Oktober 2023 ini. Apa aja sih yang menarik di dalamnya? Yuk ikutin saya. Seperti yang kalian lihat di belakang saya dan di samping saya sudah terdapat berbagai jenis macam keris yang berada di Museum Nasional Indonesia. Seperti salah satunya ini ada dia keris Bugis dari Sulawesi Selatan. Nah pemirsa, sekarang kita akan tanya-tanya ke pengunjung yang ada di sini. Ayo. Permisi. Halo Kak, saya mau tanya-tanya sedikit boleh? Sebelumnya dengan kakak siapa dan dari mana? Saya Sulis dari Jakarta Selatan. Saya Zahra dari Jakarta Utara. Nah, saya mau tanya, kakak sering nggak sih ke Museum Nasional Indonesia ini? Enggak, baru hari ini. Nah, menurut kakak-kakak ya, apa sih yang menarik di dalam Museum Nasional Indonesia ini? Ya kayak sejenis apa namanya, kan tadi kita udah lihat-lihat di sini kan, kayak ada keris, berbagai macam keris, terus berbagai macam manusia purba dan yang lain-lainnya. Yang bikin kita tertarik itu di sini ada beberapa macam patung seperti patung Dewa Sri Wisnu, Dewa Brahmana, sama berbagai macam patung ya Kak ya. Ya itu aja sih Kak. Oke deh, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Makasih ya Kak. Yang menarik dari pameran repatriasi Pitamaha ini adalah setiap karya mempunyai narasinya sendiri. Pengunjung dapat membaca keseluruhan narasi di tiap karya dengan men-scan barcode yang tertera di deskripsi dekat karya. Dimulainya adalah dari kerajaan Majapahit yang ini. Terus dari terkenalnya kerajaan Majapahit itu, maka dari kerajaan-kerajaan yang di luar Pulau Jawa saat itu bikin contoh yang lain. Makanya timbullah ada senjata-senjata tradisional yang berasal dari daerah masing-masing. Oke, jadi pertama-tama bedanya Museum Nasional Indonesia dengan museum-museum lain bisa dilihat dari segi koleksinya. Jadi di Museum Nasional Indonesia ini terdiri dari beberapa koleksi. Yang pertama tentunya ada beberapa koleksi arca. Lalu selanjutnya di pameran selanjutnya itu ada beberapa koleksi keris juga. Lalu kita ke pameran selanjutnya itu ada pameran Pithecanthropus erectus atau manusia purba. Setelah itu di selanjutnya itu ada koleksi repatriasi, itu koleksi yang dikembalikan dari Belanda. Ada beberapa arca juga. Lalu ada koleksi Pitamaha juga, itu asosiasi seniman dari Bali. Dan yang terakhir di lantai 2 itu terdapat beberapa koleksi emas dari Lombok.
pemirsa, di sebelah saya juga ini terdapat beberapa koleksi dari Museum Nasional Indonesia, yaitu tengkorak dan rahang kuda nil purba Hexaprotodon sivalensis. Dia ini adalah kuda nil purba dari wilayah Sivalik sekitar India. Dia itu salah satu dari fauna awal yang bermigrasi ke Pulau Jawa pada masa prasejarah. Dan di sebelahnya juga ada tempurung kura-kura purba Testudinidae. Dia itu sejenis kura-kura darat yang masih ada sampai sekarang. Dan temuan fosil ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan proses evolusinya sangat luar biasa. Dia itu mampu bertahan hidup dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Demikian laporan dari Museum Nasional Indonesia. Saya Devi Arisandi melaporkan. Terima kasih Devi Arisandi atas laporannya. Pemirsa, liputan tadi menjadi penutup perjumpaan kita siang hari ini. Saya Yohanes Sustri pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.